Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Hasan Al-Banna Media channel dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur karena saat ini kita bisa kembali bersua dalam channel YouTube Hasan Al-Banna Media. Terima kasih buat kalian semua sebelumnya yang sudah subscribe, like, dan share rekaman ini. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya mau ajak teman-teman untuk sama-sama sedikit kita tadabbur ayat Al-Quran. Mudah-mudahan yang sedikit saya bagikan pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menjadi tambahan wawasan ilmu untuk kita semua. Jemaah yang berbahagia, sambil dengerin video ini, alangkah baiknya kalian bisa buka nanti sosial media Hasan Al-Banna Media di Facebook dan juga di YouTube channelnya. Tentunya nama Facebook nanti akan tertera di deskripsi channel ini atau di deskripsi video ini. Baik, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mentadabburi sebuah ayat di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Asr. Insyaallah semua penonton, semua teman-teman, pemirsa semua pasti hafal. Ini ayat yang insyaallah bisa dikatakan sangat luar biasa. Ya, ayat ini berbicara kepada kita tentang sesuatu yang luar biasa. Apa sih yang dibicarakan oleh ayat ini? Kita akan bahas dalam Al-Quran surah Al-Asr, juz yang ke-30. Buat teman-teman yang mungkin mendengarkan sambil pegang Al-Quran, boleh dibuka supaya ikut mentadabburi ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Kata Allah, demi masa, atau bahasa lain kita, demi waktu. Innal insan, kata Allah, sesungguhnya manusia atau al-insan lafi khusrin, senantiasa dalam keadaan yang merugi. Oke? Di ayat pertama ini teman-teman, Allah mengatakan setiap manusia itu pasti merugi. Kenapa? Karena yang pertama, manusia tidak pandai mengatur waktu yang telah Allah berikan. Ya, teman-teman, berapa kali kita kemudian mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat? Tidak sedikit kemudian manusia di permukaan bumi ini yang masih keteteran sekedar untuk menjalankan perintah sholat. Oke? Ini yang pertama. Nah, jadi kalau manusia ini lalai daripada sholatnya, lalai daripada waktu yang kemudian Allah berikan, tidak tepat waktu dan lain sebagainya, maka ini salah satu pertanda kita gagal mengatur waktu. Dan karena kegagalan tersebutlah kita disebutkan oleh Allah sebagai sosok yang merugi, sebagai manusia yang merugi. Kenapa? Satu, nggak pandai ngatur waktu, teman-teman. Oke? Jadi kalau teman-teman punya banyak masalah, ya kan? Jangan kemudian malah lalai daripada ibadah kepada Allah, lalai daripada menyembah Allah. Ditambah lagi waktu yang ada, antum malah sia-siakan. Teman-teman nggak peka dengan waktu yang telah Allah berikan. Nah, ini salah satu sebab kemudian pada akhirnya kita nggak dapat apa-apa, rugi kita. Ya, hidup di dunia ini tujuannya untuk ibadah, teman-teman. Nggak ada tujuan lain, pasti buat ibadah, ya kan? Kata Allah dalam ayatnya, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zariyat, Allah bilang, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Oke? Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka senantiasa taat beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Udah, taat kepada Allah. Ya. Tujuannya manusia itu untuk ibadah. Ya kan? Manusia tidak diciptakan untuk berbuat maksiat, tidak diciptakan untuk bekerja keras sampai lupa dengan waktu. Tapi ada saatnya di mana manusia itu harus pandai-pandai mengatur yang namanya waktu. Oke? Jadi kita bicarakan fokus kita, titik fokus kita adalah tentang waktu ini. Nah, kemudian di ayat yang kedua Allah bilang illalladzina amanu. Jadi pada dasarnya semua orang itu merugi kata Allah kecuali orang-orang yang beriman. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu pasti dia tahu kapan waktu sholat, kapan waktu bekerja. Dia pandai mengatur waktunya. Ya, dia pandai mengatur waktunya sehingga mereka disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang tidak merugi. Justru dia disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Ya, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kemudian selain dia itu beriman kepada Allah, pandai mengatur waktu dan lain sebagainya, dia senantiasa melakukan amal-amal soleh. Ya, makanya illalladzina amanu wa amilus shalihat. Dia pandai banget teman-teman. Sampai akhirnya dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa melakukan amal-amal soleh, ikhlas kepada Allah buat mengerjakan setiap ibadah yang diperintahkan kepadanya. Ya kan? Karena ibadah itu pada dasarnya untuk kita sendiri. Kita berzikir ya untuk diri sendiri. Kita baca Quran, pahalanya buat siapa? Ya buat diri sendiri. Allah bilang dalam Al-Quran, wa allaisa lil insani illa masa'a. Manusia itu nggak dapat apa-apa kecuali apa yang telah ia usahakan selama dia hidup di permukaan bumi. Dan ayat terakhir, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling menasehatilah kalian dalam kebaikan, dalam al-haq. Kemudian saling menasehatilah kalian dalam kesabaran. Artinya kita nggak bisa. Kita sudah tahu bagaimana cara ngatur waktu, sudah paham bagaimana cara mengelola waktu dengan baik supaya kita tidak disebut lalai oleh Allah. Dan yang terpenting tugas kita adalah mengingatkan kepada mereka yang masih lalai, kepada mereka yang masih lupa, kepada siapa Tuhannya, kepada siapa Robnya dan yang lain sebagainya. Oke? Jadi itu tadabbur kita hari ini surat Al-Asr. Bagaimana kemudian kita sebagai hamba-hamba Allah ini bisa betul-betul memanfaatkan waktu yang ada. Jangan sampai kita lalai daripada waktu yang ada ini. Utamanya waktu sholat. Karena keberadaan kita di dunia ini ya untuk beribadah. Kata Allah dalam ayat yang lain, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya kan? Keberadaan kita di dunia ini hanya sementara saja. Akan ada saatnya kita kembali kepada Allah. Dan kembalinya kita kepada Allah itu membawa dua pilihan. Pilihan yang pertama tentu adalah pilihan kebaikan, di mana kita membawa pahala yang begitu banyak dikarenakan ketaatan kita kepada Allah selama kita berada di dunia. Atau kemudian pilihan yang kedua, di mana kemudian kita mendapatkan neraka dikarenakan ketika kita kembali kepada Allah dengan membawa tumpukan-tumpukan dosa yang begitu banyak. Oke teman-teman, saya kira itu sedikit apa yang bisa kami sampaikan melalui akun YouTube Hasan Al-Banna Media. Ya insyaallah mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan lain kita akan kembali membuat konten yang semisal seperti ini. Buat kalian yang pengen dapat pahala, jangan lupa bantu share, like, dan komen di channel YouTube Hasan Al-Banna Media. Baik, sekira demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ada sebuah mahfuzat dalam bahasa Arab yang mengatakan unzur ma qala wala tanzur man qal. Jangan pernah melihat siapa yang berkata, karena yang berkata pasti ada salahnya, pasti ada dosanya. Ya, jangan lihat siapa yang berkata, akan tetapi lihatlah apa yang dikatakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memudahkan kita untuk senantiasa beramal soleh, senantiasa pandai dengan waktu yang kemudian kita yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salah itu datangnya dari diri kami pribadi sebagai manusia, dan jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita teman-teman dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.